Iya ko iya patewe ada tawe ko tawe pamulay mewa ki ada de patatawad ya sang nga taw-tawado alena bumagmelo mewe ada iya kung kataw si runtuta de na melo ida birisalam iki dia selalu berusaha menyapa lebih awal, indikasi orang ini sangat dicintai oleh Allah. Tapi ia pokok teki tahu ko nak teki ki tewe ada teko na ko ale na pamulay de kami pamulay made tewe ada na siruntu mo ki ko buting atay dewe ada na saba dito na terika pada maki sama sombongnya, tidak ada bedanya. Orang yang tawadu berusaha selalu menyapa saudaranya lebih awal. Benak bengi pak kita nggak bapak ibu sekalian, neta tapane aja ada tahu. Itu orang tawadu. Pak Mandari ini kata dia nak sisa kokoi palau. Iya, kapamelo ya kana pakinengara. Ini orang tidak tawadu. Ayyadda bisalami ala malakihi. Orang tawadu itu bapak ibu sekalian pasti selalu menyapa lebih awal. Tiada Nabi Rasulullah itu siruntuta. Nomor 2 bapak ibu sekalian, orang yang tawadu bapak-bapak dan ibu sekalian. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa yarda bidawni fi syartil majlis. Ya kung kana pigaw tahu si puluh angka rapa di kantor angka pertemuan. Upan na namanya mammo pinaditakin rokin na patuda panitia. Kita sudah termasuk orang tawadu. Jadi ko yapat namanya menarik koki itu dan riolo. Ya ada pakoman reki tersinggung ki kopuli ki boting ina rekodena jampai kita we. Tapakan jati si gale. Mah kasolang itu kata. Ia pala tumelo na reko khusus spesial tempat kita. Oi sinco na pasibawa mata wegen mandre. Deno ko karna nangkam ai. Wa yarda biduni fi syarfil majlis. Ya sangat tawadu bapak-bapak dan ibu sekalian. Itu tidak mau itu tidak dulu. Ya se itu tidak yawe itu tidak. Angka kartona lega kartona. Banyak orang diberikan nikmat oleh Allah, tapi kelihatannya dia tidak menikmati hartanya. Dia tidak menikmati kedudukannya. Dia tidak menikmati ilmunya. Angka nautona de pa namanya mapinadin. Matandron-rona tapi diga ganyamang. Sekitar permasalahan inilah Bapak Ibu sekalian yang kita akan angkat. Ternyata persoalannya hanya 2. Seluruh nikmat-nikmat yang tidak ternikmati, pasti indikasinya nikmat itu tidak disyukuri. Yang kedua, seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak nikmat kita rasakan, indikasi kedua mungkin nikmat itu tidak membuat kita semakin dekat dengan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sidinna saja sallam alaihi ke hadir di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada sekelompok orang yang sangat dicintai oleh Allah. Mungkin kita semua yang hadir di tempat ini, setiap orang yang beriman pasti kalau ditanya apakah dia cinta Allah, pasti jawabannya iya. Dega gatau matapka sangadina na pujimana po Allah Ta'ala. Tapi apakah orang yang mencintai Allah mendapatkan cinta yang sama dari Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang mencintai Allah tapi cintanya tidak berbalas. Alaina dipuji po Allah Ta'ala, tapi dia panai puji di po Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang mendapatkan kecintaan yang sangat dicintai oleh Allah, niga na ripalawangat tamalada na puji po Allah Ta'ala. Kalau kita semua mencintai Allah,
itu adalah hal yang biasa. Kita mencintai Allah karena segala-galanya semua datang dari Allah. Tidak satu pun rambut yang tumbuh di kepala ini kecuali semuanya dari Allah. Kehidupan yang kita nikmati semua dari Allah. Keluarga, anak, cucu, ilmu dan seterusnya, kesemuanya itu dari Allah. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu melepaskan dirinya dari Allah. Lega gata mulai lapasang elena. Seluruh kebutuhan kita ada sama Allah. Maka pantas kita mencintai Allah. Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah istimewa, tapi yang sangat luar biasa kalau Allah yang mencintai kita, bapak-bapak dan ibu sekalian. Orang ini sangat istimewa jika Allah sudah mencintainya. Bagi siapapun yang ingin mendapatkan cinta Allah, jawabannya ma'asyiral muslimin ada di dalam surah Al-Furqan, tepatnya ayat 63 dan seterusnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, sampai pada akhir surah. Kecintaan Allah kepada hambanya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu terbagi dua. Ada kecintaan yang bersifat umum dan ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus. Kecintaan yang bersifat umum yang Allah berikan kepada hambanya, jika Allah memberikan kepada kita kasih sayang dunia, ikonarin ni puang Allah Ta'ala lino, Dia berikan kepada kita kemudahan hidup di dunia ini. Iwiringnya lomoangang angkana cinai cinampa napakang ke alhamdulillah. Jika Allah memberikan kepada kita ilmu, jika Allah memberikan Bapak Ibu sekalian kepada kita kedudukan, pangkat dan jabatan yang tinggi, namun kasih sayang ini tidak istimewa. Karena kasih sayang ini Allah berikan kepada kita, Allah pun berikan kepada orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Namun dia nak sempajat teh sogito, namun dia nak sempajat tahu matan rito pangkana. Bahkan terkadang orang yang tidak mengenal Allah, Allah berikan dunia lebih banyak dibanding dengan kita yang hadir di tempat ini. Janganlah menjadi indikasi ma'asyiral muslimin dari kongkaya punaya gagai makade namasika rupu Allah Ta'ala. Memang namasiki puang Allah Ta'ala, tapi itu bukan kasih sayang yang khusus. Allah berikan kepada Qarun harta yang banyak. Allah pun Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Fir'aun jabatan yang tinggi. Allah pun berikan kecerdasan kepada Haman, ma'asyiral muslimin. Namun kasih sayang terbesar dari Allah kepada hambanya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kasih sayang akhirat, ini yang mesti kita selalu syukuri, Pak. Kalau Allah sudah memberikan kepada kita kasih sayang akhirat, mungkin harta kita tidak begitu banyak, tapi Allah telah memberikan kepada kita qiyamul lail. Deme masa namanya gawaran parata, tapi talimoto ni masam pajatahan. Ini yang mesti kita syukuri. Allah tidak memberikan kepada kita jabatan yang tinggi, tapi Allah telah memberikan kepada kita kekuatan istiqamah. Allah sudah berikan kepada kita Islam. Allah sudah berikan kepada kita hidayah. Allah sudah berikan kepada kita Al-Quran, kecintaan kita kepada Al-Quran. Allah sudah berikan kepada kita sunnah. Allah sudah berikan kepada kita kesungguhan untuk mendalami agama ini. Inilah kasih sayang akhirat.
Kasih sayang yang menyebabkan kita hidup di dunia ini dalam keadaan mulia dan akan dibangkitkan dalam keadaan mulia di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandra tu papojidna nawe reki po Allah taala. Tandrana na reko malada ni na carinai po Allah taala, malada ni na puji po Allah taala tanah, dia berikan iman. Dia berikan hidayah. Majani nasa di nariko di kaget kumasigi ko waktu sampajan. Talimelo ni palolo ibaca Quran. Nariko nawirin ni istiqam. Nariko moto ni tangaban ni baca Quran. Nariko moto ni tangaban ni Bapak Ibu sekalian melakukan qiyamul lail. Wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa. Ya kung kaniya gagaye, jangan minder hidup di dunia ini. Aja tamasiri, jangan minder, jangan merasa kecil, jangan merasa hina. Kata Allah Subhanahu wa taala, antumul a'launa. Kamu itu lebih tinggi dibanding mereka. Kamu itu lebih mulia dibanding mereka. In kuntum mu'minin. Selama kita beriman. Aja tamasiri maka daya ko kijit tangana digapa sampaja tu maka cubu-cubu masa. Banggalah Bapak Ibu sekalian dengan pemberian akhirat yang Allah berikan kepada kita. Saya kembali ma'asyiral muslimin dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba-hamba yang sangat dicintainya. Ega pagasipa natapu po Allah taala lalan na surah Al-Furqan. Kurang lebih 10, kamaka ada 10 sidik atau maka ada 12. Yang pertama kali Bapak Ibu sekalian tandra-tandra na rekona puji ni po Allah taala, Allah sangat mencintai kita. Bapak dari satu alena teh. Mari kita kedeteksi Bapak Ibu sekalian iparisai dari alema kade apakah saya sudah betul-betul dicintai oleh Allah. Di ayat 63, alladzina wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sifat pertama yang Allah sangat cintai kepada hambanya, haunan, sakinatin, watawadu'in. Orang yang berjalan di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian hidup dengan penuh rendah hati. Jadi sifat pamulang itu na pujula da po Allah taala pukatana adalah sakinatin wa tawadu'in. Dia berjalan di muka bumi ini dengan penuh rendah hati, rendah diri, tidak takabur. Namo sukuma napak kasiwang tapi kodene ya punnya sipaeng. Kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendefinisikan Bapak Ibu sekalian makna tawadu. Apa itu rendah hati? Di antara definisi rendah hati ma'asyiral muslimin, tarku tamyizin nafs. Ya sangat rendah hati menganggap diri ini sama dengan yang lain. Kalau kita masih merasa punya kelas, punya level lebih tinggi dibanding orang, indikasi kita belum dicintai Allah. Ya kutasan nyale tamatan remopi na tawe, malabi mopi na tawe. Definisi pertama yang dimaksud dengan orang tawadu yang sangat dicintai Allah, tarku tamyizin nafs. Di pakanjati lalang kita tidak menganggap diri lebih hebat, lebih mulia, lebih besar dari orang lain. Perlu latih, perlu yang layak gagay. Apa madari tumpu bawa, ya semngele macam natawi, ya semngele mulia dan seterusnya. Orang yang tawadu, ulama mendefinisikan bahwa tarku tamyizin nafs, tidak membeda-bedakan dirinya dengan orang lain. Definisi yang kedua ma'asyiral muslimin, orang yang tawadu adalah khafdul janahi lil khalqi wa muamalatuhum muamalatan layyinatan thayyibatan. Orang yang tawadu definisi yang kedua adalah khafdul janahi lil khalqi. Dia merendahkan dirinya kepada siapapun serta bergaul dengan pergaulan yang lembut penuh dengan kesopanan. Ia yang tahu tawadu Pak, tahu rendah hati yang sangat dicintai Allah.
dia bergaul dengan penuh rendah hati kepada siapapun, tidak memilih-milih. Ya kau tahu sogi nolai malak dador, tapi kau tahu kasih si bali bolana deni siang deni. Kalau di dalam bergaul kita masih memilih-milih Bapak Ibu sekalian, kita belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu adalah khabdul janahi lil khalqi, merendahkan dirinya kepada siapapun dan bergaul kepada siapapun dengan penuh kelembutan. Ya kuyami Bapak Ibu sekalian, malah dari pakalabi ko matandri zamanna, matandri pangkana. Tapi kolanu dijaga unruna. Beda cara kita Bapak Ibu sekalian bergaul dengannya, kita tidak berikan kelembutan ini. Senyum manis hanya diberikan kepada orang-orang tertentu dan kita tidak berikan kepada semua orang. Kita belum termasuk orang tawadhu. Jadi sekali lagi perlu latihan. Ini lagi stase makoy, madari toki nompuri rusipak makalalang. Sekali lagi perlu riyadhah. Kita perlu melatih diri Bapak Ibu sekalian. Apakah kita sudah termasuk orang yang tawadhu, orang yang rendah hati? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kuilampa-lampa ya kurangi. Kita akan menemukan begitu banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an yang memuji-muji, yang menganjurkan kepada kita hambanya untuk tawadhu. Di antaranya ayat yang kita bahas ini, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita pun menemukan di dalam Al-Qur'an waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya kuirikitai alat biranna Nabi Muhammad. Mungkin kita hanya berjasa di sekitar sini saja. Mungkin kita hanya berjasa Bapak Ibu sekalian kepada orang-orang tertentu. Tapi lihatlah jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini. Ipang Allah Ta'ala diperintahkan oleh Allah, waqfid janahak, rendahkan dirimu Muhammad, liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang mukmin yang mengikuti kamu. Jangan berbangga-bangga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menceritakan kelebihan-kelebihan, memamerkan Bapak Ibu sekalian segala-galanya. Rasulullah dengan kemuliaan itu Bapak Ibu sekalian, dipong Allah Ta'ala waqfid janahak, rendahkan dirimu Muhammad kepada setiap orang-orang mukmin yang mengikuti kamu. Ya kupuri tama kadana te la ilaha illallah, apalagi pasang pada aja lalo tapemitan kecuri tamana yang kata aja. Jangan berbangga-bangga di hadapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul Bapak Ibu sekalian telah memperhatikan, memperagakan makna tawadhu yang sesungguhnya. Turunnya ayat langsung diperhatikan oleh Nabi, tawadhu yang sesungguhnya. Ya Nabi ta petudangi, angkai kepala mana sabar. Dia nami sara alena. Katu tahu dia nami Allah si bawat. Ai, kena aja dia ni si cocok, dia si kanana ngokor tu. Nabi ta kong kay sabay, angkai ko. Kasahabat dia nang kanay tayo Nabi ta bangga kay Nabi Muhammad. Iya kot yang kamu piye ragagay Bapak Ibu sekalian. Ya sakit ai. Ma'asyiral muslimin, apa yang dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Huwaini aga na po nakada iya tu pasabaran cinta na sabari Nabi tadi ada tercecai, bahkan setiap umatnya, para sahabatnya mencintai Nabi lebih daripada kecintaan kepada dirinya dan keluarganya dan anak-anaknya. Batina tu sahabat puji Nabi ta, malak datang ina puji Nabi ta nalin. Malak datang ina puji Nabi ta na tamatana. Malak datang ina puji Nabi ta na wijawijan.
Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena Rasulullah memiliki sifat yang satu ini. Ya Nabi kita ya kemaliwasan sahabat, pasti maliwasan itu Nabi kita. Itu Rasulullah. Pakaian sehari-hari yang menjadi penampilan Rasulullah pada mana mau pakaian sahabat. Dia tidak membanggakan diri dengan pakaian, ingin pamer dengan pakaiannya. Tak ada bagaimana sahabat Nabi kita. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mana mau raja-rajana bola sahabat. Rumah tempat tinggalnya, makanan Bapak Ibu sekalian, Andrena Nabi kita pada Andrena sahabat. Dia namanya salam Andre itu. Tapi si bawa sahabat. Ini yang menyebabkan Rasulullah dicintai oleh para sahabat melebihi cintanya kepada diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, ini ayat yang berbicara tentang tawadhu. Kita pun menemukan begitu banyak hadis-hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk tawadhu, bahkan memuji-muji tawadhu. Salah satu hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha auha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha auha ilayya, Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian semua tawadhu. Agar apa? Yang pertama, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga satu di antara kalian tidak berbangga-bangga di hadapan yang lain. Jadi orang yang tawadhu itu Pak, tidak membangga-banggakan, tidak pamer-pamer. Ya namanya persoalan makokok Pak. Apalagi yang karena media, ada WhatsApp, ada Facebook. Tania anak-anak bawa anak-anak mo tamakoy. Melumana yang pikang aga pigaw. Terutama ko kabuting, isang maga pinatumen re solo nasaba ipotumalo. Melumana ng ipital nino. Kita mau pertontonkan dunia ini. Kadang-kadang kadi terutama ibu-ibu itu. Kopure mak ballo. Denas sa ballo na narekode na posting ako Facebook. Itu biasa bisa di foto kia tahu dapi mo pa ya. Ya kumeki foto aja nak mapitangisin. Palam-pulam puce dah aja. Ya. Aja mukiru. Ya katani ulu. Tapi makoko ya tungkap pakai rumah. Dia na jinapitay sina mangangalal. Ya tungkap patiti tapa. Maka pajalal. Kemana mo dulu? Hati-hati Bapak Ibu sekalian terjebak. Memang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan kepada kita untuk menceritakan, tapi janganlah ceritakan seluruh nikmat itu kepada semua orang. Ceritakan nikmat itu kepada orang-orang yang berhati bersih, agar mereka semakin mencintai Allah, agar mereka ma'asyiral muslimin semakin merindukan akhirat. Asalang ka napigay ipatamama na Facebook masyara langsung namuman rin ibaso ipalin na happy na pasyara langsung. Hati-hati Pak, apalagi di talima sa perima kakwadi. Hati-hati Kip. Saya bukan mengatakan tarik diri dari media sosial, tidak, tapi manfaatkan media ini untuk kebaikan. Kada dia kejar nawat dia pita foto ustaz
desa na dinawat. Cuma hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita terjebak mengganggu Bapak Ibu sekalian tawadu ini. Milomana ya kita. Coba gare. Kira-kira dari kota itu si bawa angka tahu cik di tali poji boroiti. Dia nak palalo ki bicara anak na bawa tina cerita keberhasilan anak. Iya anak dia. Nyemen na bawa tina cerita dia berbangga dengan kehidupan dunianya. Tali na cerita ki. Menyama kesadik. Orang seperti ini pasti banyak yang benci. Tali na borik, na puamana ki agagang. Dan ni pagkasat dingi di kuali nama bicara. Jangan ceritakan semua nikmat Allah kepada setiap orang. Tapi ceritakanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang memiliki hati yang bersih, bersih dari dengki. Ada dalilnya Ustaz. Coba baca dalam surah Yusuf. Ketika Nabi Yusuf Bapak Ibu sekalian ada napau. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Seorang anak yang masih kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Abu macaca nama bicara Nabi Yusuf nakala katulu-tulu kambo nangi wal niyewitai 10 sikdi bintang 10 sik dia nak icong wasyamsa wal qamara bahkan matahari dan bulan saya lihat kesemuanya sujud di hadapan saya. Anak-anak mak bicara katulu-tulu kawan ni mitai 10 sik di bintang matan nasoi si bawa ulangit no isuju riolo maka dia mau nalata kesusuruh iyaka aja nak mupau-pau itu aja mau ceritanya itu agak betul na Bapak Ibu sekalian kelak kamu akan mendapatkan posisi yang sangat mulia. Kamu adalah orang pilihan Allah aja mau cerita itu agak Fayakidulaka kaida aja mau cerita misilah suramu sabak wadi jadi ripalawangan nasilah suramu ada kedengkian. Jangan ceritakan nikmat ini kepada orang yang memiliki kedengkian. Kita memposting apapun nikmat Allah Bapak Ibu sekalian di Facebook. Ada orang-orang yang dengki melihatnya bikin aku ragai. Dia bisa saja ada hasad bapak-bapak dan ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali na perintahnya ka Allah wahyukan kepadaku agar kalian semua bertawadu supaya tidak ada lagi orang di antara kalian yang pamer-pamer dan berbangga-bangga di antara kalian. Yang kedua, hatta la yabghi ahadun ala ahadin, supaya tidak antara kalian tidak ada satu orang pun yang berbuat zalim. Ternyata kode natawadu teh mudah berbuat zalim. Tidak mungkin saya menganiaya bapak selama saya menghargai memuliakan bapak. Selama saya memuliakan bapak, menganggap seperti diri saya sendiri, kemuliaan bapak, kezaliman tidak akan pernah terjadi ketika kita memuliakan orang. Tapi kezaliman akan terjadi ketika kita melihat orang itu kecil. Kezaliman akan terjadi ketika kita melihat orang itu rendah. Balala tu anak guru zalimi punggawa. Ia megai punggawa mitipan rasai kalau siang anak guru. Balala ia pekong anak guru kalau siap punggawa na dia nasiagat. Karena kezaliman itu biasanya datang dari atas yang kuat kepada yang lemah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis, wa ma tawada ahadun illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang hamba merendahkan diri kecuali Allah akan mengangkatnya. Semakin kita merendahkan diri, maka Allah pun akan semakin mengangkat derajat kita.
Maka jangan tertipu dengan ketinggian, karena banyak orang tertipu dengan ketinggian. Ingin kemuliaan dengan meninggikan diri, ingin ketinggian dengan meninggikan diri, itu orang yang tertipu. Orang yang mulia, Bapak Ibu sekalian, ketinggian hanya akan bisa didapatkan ketika kita merendahkan diri. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, Harun al-Rashid pernah dinasihati oleh Ibnu Sammak, agar napuangin akada la tawadu'uka ala syarafika asyrafu laka min syarafika. Tawadu'mu di dalam kemuliaanmu lebih mulia dibanding kemuliaan itu. Ada betul nak? Engkau memang memiliki jabatan yang sangat mulia, semua orang menghargaimu, memuliakanmu, tapi engkau tetap tawadu, engkau tetap rendah hati dengan jabatan itu. Maka tawadu'mu itu lebih mulia di sisi Allah dibanding dengan jabatan itu. Engkau memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang banyak, tapi engkau tetap tawadu di dalam harta yang banyak itu. Tawadu'mu masih lebih mulia dibanding dengan kemuliaan harta yang engkau miliki. Orang yang tawadu pasti disenangi oleh banyak orang. Tawadu karena ilmunya, tawadu karena ibadahnya, tawadu karena hartanya, tawadu karena dunianya. Pasti orang ini dicintai oleh banyak orang. Terakhir, ma'asyiral muslimin, saya ingin sampaikan tips untuk menguji diri ini, apakah kita sudah termasuk tawadu. Apa yang dikatakan oleh Ali, Bapak Ibu sekalian, ya kumelo kimis semyaleta makade, apakah saya sudah termasuk orang tawadu yang sudah dicintai Allah? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ayyabda bis salami ala man laqihi. Iya kuya patewe ada tawe ko tawe pamulay mewa ki ada de patatawad. Ya sang tahu tawadu alena bumagmelo mewe ada. Ya kung kataw si runtuta de na melo ida birisalamiki. Dia selalu berusaha menyapa lebih awal, indikasi orang ini sangat dicintai oleh Allah. Tapi ia pokok teki tahu ko nakteki ki tewe ada teko na ko alena pamulay de kami pamulay made tewe ada na si runtu mo ki ko buting atay dewe ada na saba dito na terika pada makita. Sama sombongnya, tidak ada bedanya. Orang yang tawadu berusaha selalu menyapa saudaranya lebih awal. Benak bengi pak kita na Bapak Ibu sekalian, neta tapane aja ada tahu. Itu orang tawadu. Pak Mandari mi kataw din na to sisa ko koy palaw mo. Iya, kapamelo yakan apa kilingera. Ini orang tidak tawadu. Ayyadda bisalami ala malakihi. Orang tawadu itu Bapak Ibu sekalian pasti selalu menyapa lebih awal. Tiada Nabi Rasulullah iku siruntuta. Nomor 2, Bapak Ibu sekalian, orang yang tawadu bapak-bapak dan ibu sekalian, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa yarda bid-dawni fi syartil majlis. Ya kung kana pigaw tahu si pulu-pulu angka rapa di kantor angka pertemuan upan na namanya mamo pinadikta kinro na patuda panitia, kita sudah termasuk orang tawadu. Jadi ko ya namanya menarik koki itu dan riolo. Ya ada pakoman reki tersinggung ki kopuli ki tinggi na rekodena jampai kita we. Tapakan jati si jale. Mah kasolan itu gaga. Ia pala tumelo na reko khusus spesial tempat kita. Woi sinco napasibawa mataw ikay manre. Deno ko karuna kam ay wayarda biduni fi syarfil majlis. Ya sangat tawadu bapak-bapak dan ibu sekalian. Ipatuda mondri, ipatudan rolo. Ya se ipatuda yawe ipatudan. Ang kakartona dega kartona. Menyamamana ni umru. Ini orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak menganggap dirinya Bapak Ibu sekalian lebih mulia dibanding dengan yang lain. Ia dilayujuk wanita ia. Latihan ini Bapak Ibu sekalian. Warga biduni pisah, ia kong ke pertemuan-pertemuan, angka acara-acara. Kebetulan itu kinakarti menri panikai, ia kumanya meminta sakti, berarti malah dari napunya pengalaka. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, di antara orang yang tawadu, ciri-ciri orang yang tawadu, nasab pemulutnya Ali bin Abi Thalib, wa yukrahu riya wa sum'ah. Orang yang tawadu, dia tidak senang dengan sanjungan, dia tidak suka dipuji-puji. Nabi Muhammad SAW menolak untuk dipuji. Jadi kepuji-puji agama ki menyama tasat dikupuji ki lah tak pecodo silalo nak kau kata tak cedes. Wa yukrahu birriya'i was sum'ah. Dia melakukan apapun Bapak Ibu sekalian semata-mata ridha Allah. La tatruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan engkau menyanjung-nyanjung dan memuji-muji saya lebih dari apa diriku, kata Rasulullah. Faqulu abaduhu Nabi lagi tawi namo apa petandrena onroku, saya adalah hamba seperti kalian. Namo apa petandrena onroku pada mana mukian. Tah, iya kepala ke kampung ina iya mana hai. Nalutoy tetap biasaku kepada yang terhormat, kepada yang dimuliakan. Itap kumana ngasan natin na di apo tetap biasaku. Orang tawadu sudah bersih dari itu, Pak. Tidak senang dengan sanjungan yang melebihi apa dirinya. Silahkan sanjung Rasulullah, puji Rasulullah, tapi jangan menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi sebagai makhluk, dan jangan menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihinya dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan seperti Nasrani menganggap Isa adalah Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan, dia adalah Nabi. Jangan seperti orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Jangan seperti apa yang dikatakan oleh Nasrani, Al-Masih ibnullah, Nabi Isa Al-Masih adalah anak Allah. Tapi sanjung Rasulullah sesuai apa yang sepatutnya untuk Rasulullah sebagai hamba dan sebagai Nabi dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lewat waktu Isya. Mudah-mudahan ya kesemua apa yang kita lakukan di tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama mendalami ilmu agama, bersama-sama Bapak Ibu sekalian mendalami ilmu, agar supaya nantinya ilmu ini membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ilmu ini semakin menjemput kita untuk beramal dengan sebaik-baiknya selama kita masih hidup. Saya kira demikian. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Dan jika ada hal yang benar, pasti kesemuanya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Demikian saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum